Wanita ini sedang terburu-buru untuk pergi berbelanja, jadi dia meminta pengasuh untuk menjaga anaknya. Tetapi sedang ditatap oleh seorang pria dengan topeng misterius. Dia diam-diam berjalan ke pengasuh. Kemudian meraih tasnya lalu melarikan diri. Pengasuh segera mengejarnya dengan panik. Tapi insting karirnya memaksanya kembali untuk memeriksa. Tapi telah terlalu lambat. Dalam waktu sesingkat itu, anak itu telah diculik. Ibu ini ingin pengasuh bertanggung jawab untuknya. Tapi dia tidak tahu bahwa pengasuh ini lebih khawatir dari itu. Pada saat ini, seorang gadis dengan diam-diam membawa bayi ke arah mobil. Julia menggendong bayi itu dan menyuruh anak-anaknya untuk bergegas meninggalkan tempat kejadian. Setelah bersembunyi di gang, Mary sedikit menyesalinya. Keduanya baik hati dan sekarang mereka menculik bayi. Tapi sang adik terus mengingatkan bahwa ini adalah anak ibunya. Seluruh keluarga mereka segera meninggalkan Chili untuk pergi ke Madrid. Sekarang ketiga pria ini mencuri 3 mayat. Mereka menyamarkan 3 mayat ini sebagai seluruh keluarga Julia dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian mendorong mereka bertiga dan mobil ke bawah tebing. Dan seluruh keluarga Julia berhasil dihapus dari dunia ini setelah kejadian itu. Sementara keluarga Julia berubah menjadi identitas yang berbeda. Dan memulai hidup baru di kota ini. Untuk menghindari deteksi oleh orang lain, Mary harus melepaskan jurusan musik favoritnya untuk beralih ke film. Adik Abel yang melakukan kejahatan hanya bisa bersembunyi di ruang bawah tanah dan tidak muncul. Hanya ibu yang bisa membuka pintu kamarnya. Dan begitulah Julia dengan lancar memasuki dunia ibu. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa tinggal di sini dengan damai selamanya. Tapi setiap kali dia keluar rumah, rasanya seperti ada yang memperhatikannya. Tiba-tiba pasangan baru datang ke sini dan pindah ke sini juga. Dan Mei berhasil bergabung dengan kelompok ibu. Julia merasa sangat waspada terhadapnya. Julia bertanya padanya, "Berapa ukuran sepatu yang dipakai putrimu?" "Ukuran biasa saja." "Ukuran biasa saja, apa ukurannya?" Tidak ada ibu yang tidak tahu ukuran sepatu yang dipakai anaknya. Ketika dia kembali, Julia memutuskan untuk segera pergi. Tetapi dia harus membaca koran untuk menemukan seseorang yang dapat membantunya mengubah identitasnya. Sekarang tidak diizinkan untuk mengungkapkan celah apapun. Manfaatkan pesta ulang tahun pertama bayi itu. Julia mengundang para ibu ke rumahnya untuk berpartisipasi. Di malam hari adik Abel bisa keluar jalan-jalan. Tapi tiba-tiba dia ditabrak Sam yang sedang lari. Meski tidak terluka parah. Tapi Abel segera pergi tanpa ragu. Tingkah lakunya yang tidak biasa membuat Sam curiga. Setelah pulang ke rumah Abel langsung mengobrak-abrik jam yang tepat di laci. Dan melihat gambar yang persis seperti Abel. Dan wanita bernama Julia ini adalah targetnya. Saat bosan, Mary melihat teman-teman jurusan musik. Dia mengikutinya ke kelas musik dan menemukan piano. Dia tanpa sadar berjalan menuju piano. Dan dia memainkan sebuah lagu. Dia telah menggunakan tuts piano untuk menghilangkan stresnya selama 2 bulan terakhir. Pria top di kelas musik tenggelam dalam musiknya. Dia merasa dia dikembalikan ke masa mudanya. Tapi ketika dia ingin mengenal Mary, "Hei!" dia langsung kabur. Di tengah malam Abel pergi jalan-jalan lagi. Sam sudah lama menunggunya. Setelah menyapa, Abel segera pergi. Tapi dia tidak tahu bahwa Sam mengawasinya. Sam merasa misinya kali ini terlalu sederhana. Saatnya mengembalikan bayi ke keluarganya. Keluarga Julia masih belum tahu masalah akan datang. Mereka menurunkan pintu lipat. Dan nikmati makanan bersama. Kedua saudara perempuan ini datang ke sini untuk merayakan ulang tahun ibu mereka. Sang ibu panik dan menutup pintu. Dia mengkritik tindakan bodoh mereka. Dia kemudian meniup lilin dan mengunci putranya di ruang bawah tanah. Tapi kemudian Julia mendekorasi rumah untuk pesta ulang tahun. Ajak juga ibu-ibu lain untuk datang ke sini merayakan bersamanya. Untuk menghilangkan keraguan mereka, Julia mengadakan pesta 10 bulan untuk bayinya. Adapun Abel, hanya bisa mendengarkan suara bising di bawah. Siapa di dalam? Pada pertanyaan anak laki-laki ini dia menjadi diam. Tapi Julia tiba-tiba sadar. Mungkin pasangan yang baru tiba ini diam-diam mengawasi keluarga mereka.
sejak mereka menculik anak ini. Dan mengambil 3 mayat untuk digunakan sebagai umpan meriam untuk mereka. Kakek bayi itu melihat berita di TV bahwa 3 mayat telah dicuri. Dia langsung memikirkan kecelakaan keluarga Julia. Itu sebabnya dia menyewa Mei untuk mendekati keluarga Julia untuk menemukan cucunya. Tapi Julia sangat pintar. Bahkan tindakan terkecilnya akan diperhatikan oleh Julia. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir ini milikku. Bukan. Tindakannya membuat Julia lebih waspada. Tiba-tiba, anak autis tetangga itu tiba-tiba bertanya kepada Julia apakah ada seseorang di ruang bawah tanah, kan? Ada apa di balik pintu lotengnya? Petunjuk ini segera ditangkap oleh Mei dengan cepat. Julia tidak berdaya dan mengubah topik pembicaraan. Julia membawa bayi itu ke toko. Dia pergi ke Omar, tempat untuk memalsukan informasi. Tapi semua uang yang Julia miliki hanya cukup untuk 3 orang. Tapi tidak bisa melepaskan salah satu dari 2 anaknya. Ketika Julia sedang sakit kepala dan tidak tahu bagaimana harus pergi, Abel melintasi pagar untuk berjalan-jalan dan terlihat oleh tetangga. Berpikir bahwa dia pencuri, jadi datang untuk memberitahu Julia untuk melaporkan kepada polisi. Julia pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa. Ternyata, Abel telah kabur. Keesokan harinya, Julia masih datang untuk minum teh dengan tetangga seperti biasa. Ketika Julia mengambil air hangat untuk anaknya, Mei mengeluarkan gunting dan dapatkan sehelai rambut bayi ini. Dia harus terlebih dahulu pergi ke agen penilai dengan pekerjaan ini sesegera mungkin. Mary kemudian diam-diam pergi ke kelas musik dan menemukan pria itu memainkan lagu yang dia telah mainkan. Jadi Mary datang dan memberinya instruksi. Dia memuji Mary bermain dengan sangat baik. Dia mengundang Mary ke rumahnya untuk membawakan sebuah lagu. Tetapi ketika dia sampai di rumahnya, Maria terkejut. Jika Julia tahu bahwa Mary berpartisipasi dalam pesta sebesar itu, dia akan membunuhnya. Tapi saat dia melihatnya mencoba menahan, Mary tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan terus memainkan musik. Tapi Mary tidak sadar. Orang-orang dari ruang berita datang ke sini untuk mengambil foto keluarga mereka. Itu sebabnya Mary tidak sengaja masuk ke dalam gambar. Kurang dari seminggu kemudian, Leah di Argentina melihat foto yang familiar ini. Jadi dia segera menemukan informasi kontak keluarga pria itu. Apakah Anda tahu Mary Ana Santos? Gadis yang memainkan lagu di pesta keluarga Anda. Itu bukan namanya. Kemudian dia segera menutup telepon. Dia menceritakan ini kepada Mary. Mary menolak rasa takut dan penyangkalan. Dia mengarang bahwa Leah adalah wanita gila. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ibunya. Gambar dan berita. Semua jumlah. Saya ingin mendapatkan dokumen dengan cepat. Dapatkan saja dokumen terakhir ini. Dia bisa membawa anak-anaknya ke Kanada untuk bersembunyi. Mary pergi ke pria itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi orang ini ingin mengikuti Mary. Dia sebenarnya tahu tentang identitas asli Mary. Mary mendengar itu dan segera berlari kencang. Sementara sekarang Julia telah pergi kemana-mana dan tidak dapat menemukan putrinya dimanapun. Sampai Abel datang dan mengatakan bahwa kakak perempuannya mengenal seorang pria. Leah bahkan menelepon pria itu untuk menanyakan informasi tentang rumahnya. Julia sangat kecewa. Dia menemukan nomor telepon pria itu di buku harian Mary. Lalu ikuti orang itu. Lalu menghentikan mobil pria itu di tengah malam.